Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari Kelompok 370 Kamis 2. Di sini kami akan presentasikan mengenai tugas besar simulasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Dwi Amalia dengan NPM 230320101010. Dan saya Naya Buka Abdul Dayanti dengan VF 230311101132. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar simulasi komputer dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit dan Dinamis pada Produksi Beban di PT Pulau Group menggunakan software Analogic dan Vensim pada studi kasus pada Beberapa Crown Palace. Studi kasus untuk sistem simulasi diskrit di sini yaitu PT Pulau Group bergerak di bidang food and beverage yang memproduksi boba. Perusahaan ini memproduksi boba dengan tipe yang punya 30%, matcha sebesar 30%, dan biskuit sebesar 40%. Penelitian ini dilakukan pada salah satu cabang si boba di Ruko Royal Grand Palace, Jalan Haji Anwar Hamzah, Baru Sidoarjo. Gerai ini beroperasi dari pukul 10 sampai 6 sore. Metode yang digunakan yaitu simulasi sistem diskrit dengan bantuan software AnyLogic. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa efektivitas produksi di si boba dipengaruhi oleh faktor seperti waktu dalam setiap proses menggunakan simulasi sistem diskrit dengan software AnyLogic sehingga bisa mengurangi proses bottleneck. Untuk data yang didapatkan bisa dilihat pada tabel di samping. Oke, lanjut saja kita kepada software analogiknya. Oke, kita sudah masuk ke dalam software analogik. Yang pertama kita klik file, kemudian kita klik new model. Nah, kemudian ini kita pilih tempat atau penyimpanan untuk menyimpan model ini. Kita kasih judul tugas Sikom. Kemudian untuk locationnya kita pakai di project, kita select project. Nah, kalau udah sesuai kita klik finish. Kita tunggu sebentar untuk creating new models. Oke, di sini sudah terdapat lembar kerja yaitu di main. Kemudian kita klik palette, kemudian kita drag agent type. Nah, kemudian kita memberi nama coba. Kemudian kita finish. Nah, kemudian kita kembali lagi di main. Kemudian kita pilih agenda dan drag di sini. Kemudian kita beri nama operator. Kita klik finish. Oke, jadi sudah terserah ya. Di sini ada agendanya, ada boba, main, dan juga operator. Kemudian kita, oh iya, jangan lupa di sini kita uncentang bagian skip ini. Kemudian ini kita ganti ke Stop at specific date. ini. Kemudian start date-nya kita sesuaikan yaitu pada pukul 10. Oke, kita pilih tanggal 6. Kemudian di sini kita sesuaikan Jam kerja yaitu jam 10. Oke. Kemudian untuk jam beroperasi selama 8 jam berarti tutup pada jam 6 sore. oke, jam 6 sore. Kemudian untuk Oke, berarti ini oke. Nah, berarti ketika sudah berarti di stop time menunjukkan
28.800 yang menunjukkan gerai beroperasi selama 8 jam. Oke, kemudian kita ke main. Kemudian pada palet Kita pilih palet, kemudian Kita- kita cari schedule. Oke. Oke, pertama kita drag schedule ke dalam sini. Untuk rename-nya kita rename menjadi istirahat. No. Oke, jadi untuk custom dari istirahat ini, yang pertama kita klik tanda plus di sini, kemudian ini kita centang, kemudian ini kita centang, kemudian startnya kita pilih pada jam. Jadi untuk waktu istirahatnya ini kita setting. Untuk waktunya itu istirahatnya selama 1 jam, yang start 12 PM sampai berakhir pada 1 PM. Ya udah selesai. Lanjut kita klik search, kita cari search. Kemudian kita drag di sini. Kita ganti namanya menjadi bahan baku datang. Untuk namanya ini tidak boleh ada spasi. Jadi kita pakai underscore. Setelah selesai kita klik finish. Kemudian finish. Lanjut kita klik cari select output ini. Oke, kemudian kita drag di sini. Kita drag di di sini. Untuk yang pertama kita pakai WP. Oke, kita ganti namanya Maca. Kemudian kalau ada garis penghubung antara dua ini kita delete. Nah, kemudian untuk Q yang ketiga, kemudian kita beri nama Discord. Namanya tadi kalau ada garis penghubung ini kita delete. Lanjut untuk selanjutnya yaitu kita pilih time measure start. Kemudian kita klik dan drag di ini. Kemudian kita beri nama, Kita ganti namanya menjadi waktu mulai. Oke. Selesai kita pilih service.
Kemudian klik dan drag di samping measure start. Kemudian Kemudian namanya untuk proses yang pertama yaitu pengambilan lanjut untuk proses selanjutnya dan juga pakai service. Kita ganti namanya menjadi penjampuran. Ini penambahan di sini berarti menunjukkan penambahan topping boba. Lanjut untuk proses terakhir yaitu kita pakai service. Nah, jadi teman-teman, untuk model yang sudah kita buat ini bisa kita rapikan terlebih dahulu ya. Kita cari time measure n. Kita klik dan drag ke sini. Dan kita ganti jadi waktu total. Jadi bisa kita bikin jadi menuju customer. Ini, ini. Nah, kita klik sampai muncul tanda hijau ya. Kita klik jika ada mau pembelokan, kita klik satu kali. Kemudian, hmm, oke, yang ketiga kita klik. Kliknya sampai muncul dan ini kita klik ini sampai tanda hijau. Kemudian untuk beloknya kita satu kali klik satu kali. Oke. Ya, kemudian ini. Lanjut kita hubungkan lagi
Caranya sampai yang disuruh kita klik sampai tanda hijau. Selanjutnya, kita hubungkan waktu mulai dengan proses pengambilan S. Ini kita teman-teman kita itu hilang wih. Itu nih, masih hilang ya. Iya, yang dia, yang dia, properties. Kamu oh, ini aja lah kalau nggak apa-apa. Itu ya, ah, ini ya. Saya pateni sih kayak sih gitu. So, tentu jam lagi. Gitu. 45 aja alarmnya. Selanjutnya kita akan pilih resource pool untuk menambahkan operatornya. Kita klik dan drag di bawah terus Proses pertama. oke, langsung ke 2C ya. Jadi Kita bikin operatornya menjadi 4. oke, Kemudian kita ganti namanya masing-masing operator. 1, 2, 3, dan
Langkah selanjutnya kita pet. Kita buat pet yang kayak gini ya. Caranya itu kita klik dua kali pada pet, kemudian kita klik satu kali di sini, lalu kita drag, kemudian kita klik dua kali. Kita ulangi lagi, klik dua kali, klik satu kali, nah, kita klik dua kali, satu kali, klik dua kali. Kemudian pada masing-masing pet kita ganti namanya. Untuk yang pertama kita ganti. Kok anak loro ini? Oke. Untuk pet yang pertama kita ganti namanya menjadi antri milk tea. Pet kedua antri matcha. Kita harus pastikan dulu petnya itu hanya satu kali ya teman-teman. Pet kedua itu antri biskuit. Lebih lanjut kita pilih rectangle. Kita Pak ya. Kemudian kita sesuaikan untuk panjangnya. Oke, jadi ini tuh bisa kalian sesuaikan ya sama kebutuhan. Kemudian ini belum. Kemudian, kemudian kita klik lagi di sini ketik ini. Kita pilih point note. Dan oke, untuk ini Ukurannya bisa kita sesuaikan. bisa kita sesuaikan ya. Nempel tidak ya? Nempel ya. Oke, jadi ini kita bisa sesuaikan ya. Ayo, ini. Oke, selanjutnya ini kita buat karena ini closingnya ada 4 berarti ini, ini dan juga ininya juga ada 4. Oke, ini bisa kita copy ya teman-teman. Cak ini. Oke, oke, ini bisa kita sesuaikan saja ya teman-teman. Oke, kita paste saja ya. Pastikan untuk tidak menempel satu sama lain. Oke,
Udah 4, kemudian lanjut kita rename ya. Yang pertama, Antri pengambilan antri pengambilan tes. Kemudian untuk kotak di sampingnya, tem ini tuh tempat operasi. Oke, kemudian lingkaran yang di atasnya kita rename. terus stasiun pengambilan S atau bisa disingkat ST pengambilan S. Oke, lanjut kotak yang kedua ini kita samakan ya, seperti yang tadi. Antri pencampuran Kotak sampingnya, oke, kemudian SC. Oke, lanjut ke kotak sampingnya. Oke, ST kotak yang terakhir. Oke, udah kita rename semua ya teman-teman. Kemudian kita akan ini kerjanya bisa kita perlebar ya, biar memudahkan. Langkah selanjutnya, oke, jadi pada setiap tinggalan ini kita akan memberi eh, visual mesin yang menggambarkan proses di atas ini ya. Ini kita pilih 3D object, kemudian kita bikin favorit. ya, kemudian ini mesinnya terserah ya. Bisa kalian bisa disesuaikan aja karena ini visual dari proses di atas. Yang pertama kami akan memilih oh, nah ini tuh ditandai, nah mesin di sini ya teman-teman. Ini bisa kita perlebar biar kelihatan ya toh. Kemudian yang kedua kita akan memvisualisasikan untuk mesin apa?
Maka menginstall container 2 di sini. Oke, kita klik yes. Nah, kemudian ini ini kita perlebar ya, biar kelihatan. Ya. Oke, oke. Ini mesin yang ketiga udah. Kedua, lanjut yang ketiga kita mau pakai mesin head sealing machine. Kita taruh di sini. Kita klik yes. Oke. Kemudian ini kita perlebar biar kelihatan mesinnya. Disesuaikan saja ya untuk mesinnya. Kemudian untuk mesin yang terakhir kita pakai filling mesin part 2. Oke. Kita klik yes. Lanjut. Oke. Oke. Ini kan tempat operator satu ya. Pada tempat operator. Pada tempat operator satu. Kita akan membuat, kita pilih ini motornya. Oke, kita pilih atraktor. Kemudian number of attractornya kita pilih satu. Kemudian kita klik OK. Attractornya ini kita beri angka 270 biar dia menghadap atas. Begitupun dengan yang ini. Untuk tempat operator 2 atraktor kita klik pilih satu, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik atraktornya, kita isi 270. Oke, lanjut ke tempat operator 3, kita klik atraktor sama seperti sebelumnya. Oke, kemudian traktornya kita tempat yang terakhir kita number of traktornya satu, kita klik OK. Kemudian kita klik adaptornya kita 270. Oke. Hmm. Kemudian untuk lanjut kita ke 3D. Oh, salah. Kita ke presentasi, kemudian kita tarik dan drag di sini. Oke. Oke, untuk mengatur dari setiap ininya, yang pertama itu, ini kita klik satu kali pada bahan baku datang. Untuk arrival rate-nya itu ada 20. Iya, yang mengestimasikan bahwa ada 20 pesanan setiap 1 jamnya. Kemudian agentnya jangan lupa kita pilih global. Oke, oke. Lanjut kita ke
yang kedua 0,3 dan probability yang ketiga isi 0,4. Untuk probability 4 dan 5 kita isi dengan 0. Lanjut ke agent tadi dengan probability voting. Dan bahwa agent tab-nya sudah berubah. Ini juga pada variannya kita pastikan bahwa agent tab-nya itu sudah berubah. Lanjut ke proses iya, kita isi result setnya itu Nah, jadi ini kita berarti satu. untuk Untuk delay-nya kita sesuaikan, kita menggunakan aplikasi EasyFit. EasyFit. Nah, kalau udah, kalau sudah kita menggunakan EasyFit, kita pilih pada kita centang pada maksimum. Oke, kita pilih sesuai dari EasyFit-nya tadi ada binomial. Kemudian kita isi sesuai Hasil dari hasil dari aplikasi SCP yang pertama itu menunjukkan 0,95948, kemudian N-nya 31. Kemudian kita klik OK. Dihapus. Ini yang 3i itu toh. Yang 3i ini tuh kan. Aduh, gak 3i sing setelah itu mau Maxim ya. Oke, kemudian kita pastikan agent tab-nya agent location. Ya, untuk agent location-nya Kita pilih antri pencampuran karena ini proses pertama. lanjut ini kan udah men-setting bagian pengambilan satu ya. Oke, pastiin juga bahwa agent tab-nya itu udah berubah. Oke, jadi pada agent ini kita centang maksimum capacity-nya. Kemudian agentnya kita pilih until milk tea. Pastikan juga bahwa agent tab-nya udah berubah. Ini udah klik. Kemudian lanjut ke settingan ya. Sama seperti yang sebelumnya, untuk yang ngaca juga kita centang maksimum capacity dan agent location-nya kita klik yang antri maca. Untuk biskop juga sama, kita centang agent location-nya kita pilih antri biskop. Dan untuk user step-nya kita
Static. Kita pilih ini. Terus di perbelah dan bis penyamburan di proses pertama terus kemudian kalau ibu ibu di maintenance ganti ganti menjadi resource properties yang specified by-nya ganti jadi ini kemudian tentang fixnya Ayo nih. untuk spesifik by-nya kita pilih yang research for properties. Kemudian kita centang yang bagian X. Seperti yang awal tadi. Kemudian jangan lupa unit type-nya pastikan sudah memilih yang operator. Lanjut untuk proses yang kedua, pencampuran sama seperti yang tadi. Untuk maksimum kapasitinya kita centang. Kita pilih resource set-nya dulu, yang operator 2. Kapasitinya kita centang. Hasil dari SCB. Itu mau. Itu beda. Ini pada kisah ini. Kita masukkan hasil dari IC Fit-nya. Untuk M-nya kita masukkan 499. Dan ini kita klik oke. Ini udah berganti ya. Untuk agent location-nya, kita pilih antri pencampuran. Pastikan agent type-nya kita sudah memilih yang PowerPoint. Oh, tipe campuran nih. Pada proses yang ketiga juga sama, kita resource set-nya kita pilih operator 3, maksimum kapasitinya kita centang, related-nya kita pilih yang binomial, semuanya labelnya sesuai dengan hasil yang ada pada isi fit, type yaitu 0,9 dan nilai N-nya 35. Dan kita klik OK. Untuk agent location-nya kita pilih antri penambahan dan juga pastikan agent type sudah program. Waktunya untuk proses terakhir juga sama, kita tambahkan resource set-nya operator 4, maksimum kapasitinya kita centang, delay time-nya kita ubah ke binomial. Untuk delay time-nya
0,92198 dan nilai N-nya 39. Dan kita klik OK. Untuk agent location-nya kita pilih country. Agent type-nya kita pastikan sudah global. Baik, lanjut pada step selanjutnya. Kita klik operator 2, kemudian untuk result step-nya kita pilih static, dan result unit-nya kita pilih operator. Kemudian untuk home location-nya, itu deh, kalau itu. Location, kita pilih yang tempat operator 2. Dan spesifikasinya disposable. Untuk breaks kita centang, kita isi waktu istirahat. Pastikan unit type-nya kita pilih yang operator. Untuk operator 3 juga sama. Resource type kita pilih static. Kemudian resource unit-nya kita pilih operator. Communication kita pilih tempat operator 3. Resource point resource fix kita centang. Schedule istirahat nih. Pastikan unit type operator, kemudian sama untuk operator 4 seperti operator lainnya. Resource type, kita klik static, resource unit operator, home location, atau operator 4. Specified byte, resource properties, dan centang fix. Fix schedule istirahatnya. Pastikan agent type kita sudah pilih operator. Dan untuk waktu total, dan measure start block-nya kita klik yang waktu mulai, kemudian agent type-nya kita pilih yang berubah. Namanya apa Mbak ini? Nah, nanti ke proses yang kedua ya, proses pemotretan operator, kemudian nilai operator. Nah, kemudian kalau lanjut ke maintenance spesifik yang dan profit yang analyze, kemudian dengan track and drop histogram ke lembar kerja, Google. jadi nanti jadi 19 dan untuk ekspektasi roti terakhir di sini teman-teman lihat tadi SNR-nya udah roti. Nah kalau sudah, kemudian selanjutnya seperti untuk bantuan dalam analisis nanti teman pilih yang analyze, kemudian dengan drag and drop histogram ke lembar kerja, kemudian namanya nanti jadi waktu total dalam Saya kasih. Yuk. 999. untuk data set kapasitinya pada time n kita isi dengan 999. Lah, 9 itu kan bilang. sistem. Lanjut. Masukkan yang mau mulai terakhir di sini. Betul, lanjut. Kemudian pastikan agent type-nya kita sudah memilih yang dulu. Untuk SIM-nya kita pastikan juga agent type-nya sudah bola.
Tinggal pilih yang histogram. Tetap. Terbagi menjadi waktu total dalam sistem. Untuk detailnya juga sama, kita ganti. Di sini kita pakai spasi saja, nggak apa-apa. Untuk histogramnya kita masukkan tadi waktu underscore total to distribution. Ini kita bisa sesuaikan sesuai kemauan. Nah, milih warna apa nih? Merah. Ini bisa kita besarkan. Ini bisa kita besarkan. Oke, kita akan masuk pada proses simulasi. Sebelum kita melakukan simulasi, ada angka baiknya kita cek program kita itu ada yang error atau enggak dengan review. Di situ klik console. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa kosong berarti tidak terjadi error apapun. Jadi kita bisa lanjut pada proses simulasi. Kita lanjut, kita akan melanjutkan proses simulasi karena sudah tidak ada error. Yaitu bisa kita klik tanda hijau di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, oke, jadi ini bisa kita lihat, bisa kita lanjutkan saja. Waktunya jadi 100 kali biar kita lihat teman-teman. Nah, oke, jadi bisa kita lihat ya. Prosesnya kayak gini. Bisa kita lihat. Ini kita cepat saja. Ini ya, jadi ini dari level ya. Dengan tapi bahwa waktu total dalam sistemnya ini ada 526,61. Sekian simulasi Sekian hasil apa running sekian running program simulasi diskrit dari kami. Lanjutnya. Kita lanjutkan pada simulasi dinamis. Baik, untuk selanjutnya kita akan simulasikan sistem dinamis menggunakan software Basic. Di mana studi kasusnya yaitu PT Kulo Group merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minuman yaitu boba. Seiring dengan meningkatnya permintaan boba, PT Kulo Group menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan. Permasalahan seperti kurangnya jumlah persediaan stok boba dibandingkan dengan jumlah permintaan atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan yang disebut overstock. Maka dari itu, PT Group selalu dituntut dapat mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa mendatang.
Oke, selanjutnya ini adalah data yang kita ambil pada studi kasus si Global Royal Crown Village. Didapatkan hasil jumlah permintaan per tahunnya itu seperti yang tertera di layar. Kemudian kita ambil persentasenya yaitu dengan ini dibilang Jumlah permintaan pada tahun 2022 dikurangi jumlah permintaan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah permintaan tahun sebelumnya dikali dengan 100%. kemudian dari persenan ini kita rata-ratakan dan mendapat 2%. Langsung saja kita menuju software Pensif. Oke, yang pertama kita klik file, kemudian kita pilih new model. Kemudian untuk inisial tahunnya, oke, jadi pada inisialnya kita isi 2021. Kemudian untuk final time-nya kita isi 2025. Kemudian unit for time-nya kita ubah ke year. Di year. Oh, kita ubah ke year. Kemudian kita klik OK. Oke, lanjut kita akan membuat variabel-variabelnya. Dengan cara ini kita variabel. Jadi kita isi jumlah produksi maksimal dapat lagi yaitu persentase keberhasilan produksi berubah hasil produksi selama rasio permintaan pelanggan belum persediaan stok global pada masa di gudang jumlah sebotol pada luasa dan jumlah permintaan untuk permintaan persentase peningkatan permintaan permintaan itu persentase penurunan permintaan. Tiap variabel ini disimpan dengan jumlah Oke, 1, 2, 3. Kemudian kita hubungkan tiap variabel ini menggunakan arrow jumlah produksi maksimal dengan berapa hasil produksi. Kemudian persentase keberhasilan produksi dengan berapa hasil produksi. Berapa hasil produksi dengan ketersediaan stok. Oke.
rasio permintaan dengan permintaan pelanggan, permintaan pelanggan dengan ketersediaan stok boba, ketersediaan stok dengan permen kadaluarsa di gudang, permen kadaluarsa di gudang dengan ketersediaan stok boba, boba kadaluarsa di gudang dengan persentase permen kadaluarsa, persentase permintaan dengan permintaan pelanggan, kemudian jumlah permintaan dengan penurunan permintaan, jumlah permintaan dengan peningkatan permintaan, peningkatan permintaan dengan jumlah permintaan, permintaan dengan jumlah permintaan, persentase peningkatan permintaan dengan peningkatan permintaan, dan yang terakhir persentase penurunan permintaan. Kalau kita pilih yang positif karena jumlah produksi berpengaruh positif terhadap permen hasil produksi, boba hasil produksi. Kemudian polaritinya kita pilih positif untuk bagian persentase keberhasilan dan memiliki pengaruh rasio permintaan memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan pelanggan. Kemudian permintaan pelanggan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ketersediaan stok. Dan jumlah permintaan berpengaruh positif terhadap permintaan pelanggan. Jumlah permintaan berpengaruh positif terhadap peningkatan permintaan. Jumlah permintaan berpengaruh positif terhadap penurunan permintaan. Peningkatan permintaan berpengaruh positif terhadap jumlah permintaan. Penurunan permintaan berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan. Ketersediaan persentase penurunan permintaan berpengaruh positif terhadap penurunan permintaan. Persentase peningkatan permintaan berpengaruh positif terhadap peningkatan permintaan. Ketersediaan stok boba berpengaruh positif terhadap permen boba kadaluarsa di gudang. Kemudian boba kadaluarsa di gudang berpengaruh negatif terhadap ketersediaan stok boba. Persentase kadaluarsa berpengaruh positif terhadap permen boba kadaluarsa di gudang. Lanjut untuk melihat hubungannya, kita bisa klik pada variabel tersebut, kemudian seperti simpan filenya,
Kita klik file, kemudian save. Kita akan lanjut pada proses FD, yaitu stock diagram. Selanjutnya yaitu kita klik level. Itu kemudian lanjut kita akan membuat state inflow dan juga outflow. Yaitu kata Sepiro, ya Bob, pencet, klik untuk outflow-nya. Jangan lupa kita juga punya info. Oke, dan sampai dalam sampai jenuh. Oke, kemudian ubah hasil produksi. Kemudian untuk outflow-nya ada dua. Ada permintaan pelanggan. Oke, yang kedua outflow-nya. Oh, bawah. Yang kedua, bu- bu- ya. Oke, jadi ini kita sesuaikan dulu ya teman-teman, biar rapi. Lanjut setelah kita membuat inflow dan outflow,
Selanjutnya kita akan membuat variabel pada Persentase peningkatan permintaan persentase produksi produksi ketiga dan persentase keberhasilan produksi persentase ada persentase penurunan permintaan ada rasio peningkatan tahunan rasio permintaan tahunan variabel terakhir ada persentase produksi. Oke, jadi dari variabel ini akan kita hubungkan pada inflow dan juga outflow yang ada di sini. Gabungkan semuanya. Untuk teman kita hubungkan dan kita kasih sesuai warna map. Selanjutnya kita buatkan equation untuk setiap variabelnya. Contoh pada persentase peningkatan permintaan, TP-nya itu konstan, kemudian unitnya itu fraction per year, serta equation-nya itu 0,15 kita sesuaikan dengan Excel untuk di semua variabelnya. Kemudian kita pencet OK dan kita isi untuk semua variabel yang ada. Setelah variabelnya sudah kita isi semuanya, langkah selanjutnya kita akan memeriksa model. Oke, kita lihat hubungannya. Oke, kita akan memeriksa modelnya pada cek model. Nah, model it's okay, jadi menunjukkan modelnya sudah benar, jadi bisa lanjut kepada simulasi. Untuk simulasinya, caranya pertama kita klik A, kemudian kita klik simulate, kemudian kita klik yes, kemudian kita klik A lagi, kemudian kita pilih grab. Nah, oke, jadi di sini itu adalah hasil dari simulasinya. Oke, ditunjukkan beban hasil produksi itu cenderung mendatar ya setiap tahunnya. Kemudian beban kadaluarsa di gudang juga sama, persentasenya sama, kemudian jumlah maksimal produksinya juga rentangnya sama. Kemudian untuk jumlah permintaannya setiap tahun itu meningkat, mengalami peningkatan. Kemudian untuk ketersediaan stok bobanya mengalami peningkatan, kemudian mengalami peningkatan dan tertingginya itu pada tahun 2026, kemudian mengalami penurunan di 2030. Untuk peningkatan permintaan cenderung sama ya, penurunan juga. Kemudian permintaan pelanggan juga naik setiap tahunnya.
Persentase pada website juga sama tiap tahunnya. Persentase keberhasilan juga cenderung sama. Rasio permintaan tahunan eh, juga sama. Sekian presentasi dari kami mengenai running software pada Flexim dan juga Fansim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.